Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Nurdin Abdallah dengan NPM 2006144. Di sini saya akan melanjutkan tugas ketiga, yaitu tentang otomata dan tata bahasa Chomsky. Kemudian A. Deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Kemudian yang pertama ada tata bahasa reguler. Bahasa M didefinisikan dengan yang pertama, P variabel sama dengan himpunan A, B, C. Untuk variabel ini disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada terminal sama dengan himpunan A, B, C. Untuk terminal ini disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian S sama dengan A, kemudian P sama dengan himpunan S menghasilkan terminal A variabel S atau terminal B, kemudian variabel terminal B variabel B atau terminal B. Kemudian variabel B menghasilkan C terminal, C variabel, kemudian C variabel menghasilkan A terminal, S variabel. Kemudian yang kedua, ada tata bahasa bebas konteks. Bahasa M ini didefinisikan dengan P variabel sama dengan himpunan A, B. Atau ini variabel karena huruf besar. Kemudian ada terminal menghasilkan himpunan A, B, C, D disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian ada variabel S menghasilkan S. Kemudian P sama dengan himpunan S atau variabel menghasilkan A terminal, AD variabel atau A terminal, B variabel. Kemudian A variabel menghasilkan B terminal atau C variabel. Kemudian B variabel menghasilkan C terminal dan D terminal dan atau DDC atau ini disimbolkan dengan terminal. Kemudian B. Cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang memspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi dari suatu string ke bentuk lainnya. Dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Suatu aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau dibaca alfa menghasilkan beta, kemudian bisa dibaca alfa menurunkan beta. Suatu alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Beberapa istilah dalam aturan produksi. Yang pertama, ada simbol variabel atau non-terminal. Simbol yang masih dapat diturunkan biasanya dilambangkan menggunakan abjad atau kapital. Kemudian ada simbol terminal. Simbol yang tidak dapat diturunkan kembali biasanya dilambangkan menggunakan abjad, non-kapital atau huruf kecil. Kemudian yang C, tata bahasa dalam hierarki Chomsky. Yang pertama ada unrestricted grammar. Cara kerja mesin otomata ini menggunakan mesin Turing dan tidak ada batasan pada aturan produksi. Contoh, A, B, C menghasilkan A, B, C. Untuk A di sini yaitu variabel, B terminal, C variabel menghasilkan A terminal, B terminal, C variabel. Kemudian yang kedua ada context sensitive grammar. Cara kerja mesin otomata ini menggunakan linear, bounded automata dan batasan pada aturan produksi harus alfa lebih kecil dari beta. Contoh, variabel A menghasilkan variabel A, B terminal, dan C terminal. Kemudian yang ketiga ada konteks free grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan pushdown automata atau PDA dan batasan pada aturan produksi harus alfa menghasilkan beta serta alfa harus satu variabel. Contoh, variabel A menghasilkan B terminal, C variabel, dan D terminal. Dan di sini untuk C-nya yaitu
variabel, ada satu variabel berarti itu konteks free grammar. Kemudian yang keempat ada regular grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan finite stage automata atau FSH yang memiliki dua, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Dan batasan pada aturan produksi ini harus alfa lebih kecil dari beta. Kemudian alfa harus satu variabel dan beta maksimal memiliki satu buah variabel yang diletakkan di sebelah kanan. Contohnya yaitu A menghasilkan B, C, D. Untuk B di sini terminal dan D ini untuk variabel. Dan memiliki satu buah variabel dan diletakkan di sebelah paling kanan. Atau yang bisa disebut juga regular grammar. Baik, itu saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.